Teman-teman yang selalu setia di channel Sandiwara Novel, silahkan like, share, serta komen video ini agar Sandiwara Novel semakin bersemangat dalam mengupload video-video pembacaan cerita Nogososro Sabu Inten. Terima kasih. Nogososro Sabu Inten halaman 76 sampai dengan halaman 85. Sekarang Ki Asem Gede dan Mantingan terperanjat. Ronggo Tojoyo adalah Maeso Jenar. Jadi kalau demikian Maeso Jenar pernah bertempur bahkan melukai Lowo Ijo. Dengan tak mereka sadari, terloncatlah sebuah pertanyaan dari mulut Ki Asem Gede. Jadi anak mas pernah melukai Lowo Ijo? Mendengar pertanyaan ini, Maeso Jenar menjadi bimbang sebentar. Samparan yang meskipun dalam keadaan parah, tampak wajahnya berubah hebat mendengar pertanyaan Ki Asem Gede itu. Ia menyebutkan bahwa yang melukai Lowo Ijo adalah Ronggo Tojoyo dan Gajah Alit. Tetapi kenapa Ki Asem Gede bertanya kepada Maeso Jenar? Maeso Jenar menangkap perubahan wajah Samparan. Pikirannya mengatakan, tak baik orang yang pada saat-saat terakhir masih menyimpan teka-teki. Karena itu, ia menjawab pertanyaan Ki Asem Gede. Tetapi jawaban ini ditujukan kepada Samparan. Samparan, barangkali kau heran, bahkan mungkin tak percaya. Tetapi biarlah aku beritahukan kepadamu supaya kau percaya. Supaya kau menjadi jelas. Akulah Ronggo Tojoyo yang kau maksudkan tadi. Memang, aku pernah bertempur dan melukai Lowo Ijo di halaman Istana Demak. Karena itulah, aku akan selalu mencarinya. Belum lagi Maeso Jenar selesai berkata, tiba-tiba dilihatnya mata Samparan yang tenang itu membasah. Lalu kata-katanya terputus-putus. Jadi, inikah pahlawan itu? Berbahagialah aku dapat bertemu dengan Tuan. Nah, Tuan Ronggo Tojoyo, mudah-mudahan usahaku yang kecil ini dapat mengurangi dosaku. Akhirnya, hendaklah tuanku ketahui bahwa Pasingsingan berpendirian apabila keturunan dari kedua pusaka itu saja mempunyai khasiat yang demikian, apalagi pusaka-pusaka aslinya. Sejenak kemudian, wajah Samparan menjadi semakin tegang. Beberapa kali ia berusaha menguasai jalan pernafasannya. Tetapi bagaimanapun, keadaannya bertambah parah. Darah masih mengalir dari lukanya. Tiba-tiba, sebagai seorang tabib, tersadarlah Ki Asem Gede bahwa ia harus bertindak secepatnya untuk menyelamatkan jiwa Samparan sampai kemungkinan yang terakhir. Adi Mantingan, marilah kita angkat Samparan ini ke Gandok Wetan. Barangkali ada suatu cara untuk mengobatinya, kata Ki Asem Gede kepada Mantingan. Mendengar kata-kata itu, segera Mantingan bangkit dan siap bersama-sama Ki Asem Gede mengangkat Samparan. Dengan senyuman yang sayu, Samparan berbisik perlahan. Terima kasih Ki Asem Gede, tetapi masih ada satu rahasia lagi yang perlu Tuan ketahui, Ronggo Tojoyo. Besok, pada bulan terakhir tahun ini, akan ada suatu pertemuan para sakti dari aliran hitam untuk menilai ilmu masing-masing dan sekaligus mencari seorang tokoh sebagai pemimpin mereka. Kecuali kalau sebelum itu seseorang di antara mereka dapat membuktikan bahwa ia telah memiliki pusaka-pusaka naga sastra dan sabu inten. Dalam hal ini, maka mereka hanya akan menentukan urutan hak saudara tua dari setiap gerombolan. Kemudian, denyut jantung Samparan turun dengan cepatnya. Wajahnya pun menjadi semakin pucat. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk melanjutkan ceritanya. Bulan terakhir ini, tepat pada saat purnama naik di lembah tanah Rowo-Rowo, akan hadir dalam pertemuan itu antara lain Lowo Ijo dari Mentau, sepasang uling dari Rawa Pening sebagai tuan rumah, yaitu uling kuning dan uling putih, suami istri Simorodro dari Gunung Tidar, Joko Soko, bajak laut yang berwajah tampan dari Nusa Kambangan, yang mendapat julukan ular laut.
Sebenarnya, Samparan masih akan berkata menyebut beberapa nama lagi, tetapi ia sudah terlalu lemah. Sudahlah Samparan, jangan pikirkan semua itu. Tenangkanlah dan beristirahatlah, potong Ki Asem Gede. Samparan tersenyum buat terakhir kalinya. Ia menarik nafas panjang, dan sesudah itu terhentilah denyut jantungnya. Mereka yang menyaksikannya untuk sesaat menundukkan kepala masing-masing dengan rasa haru. Perlahan-lahan, tubuh itu kemudian diangkat dan diletakkan di atas bale-bale di Gandok Wetan. Tetapi wajahnya sekarang tidak lagi membayangkan kejahatan seperti yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Wajah itu kini bagaikan kotak kaca yang sudah dibersihkan isinya dari kotoran-kotoran yang semula memenuhinya. Kemudian, Ki Asem Gede segera memanggil beberapa orang pelayan dan murid-murid Wirasaba. Mereka diminta merawat mayat Samparan. Mayat seorang yang pernah menggemparkan pucangan dengan kejahatan-kejahatan. Selain itu, kepada murid-murid Wirasaba bahkan kepada Nyi Wirasaba, Ki Asem Gede minta supaya tidak mengatakan suatu apapun tentang peristiwa Samparan dan kawan-kawannya kepada Ki Wirasaba. Maka, Samparan adalah satu-satunya di antara kelima orang gerombolan yang mendapat penghormatan terakhir pada saat penguburannya. Pengorbanan Samparan sebagai penebus dosa tidaklah sia-sia. Untuk beberapa lama, Ki Wirasaba dapat menikmati ketentraman hidupnya kembali di samping istrinya yang setia. Pada malam setelah semua peristiwa itu terjadi, Mantingan dan Maiso Jenar diminta untuk tinggal di rumah Ki Wirasaba bersama-sama Ki Asem Gede. Tetapi, untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan salah paham, maka sengaja Mantingan dan Maiso Jenar tidak banyak bercakap-cakap dengan Ki Wirasaba. Hanya dalam kesempatan itu, ketika mereka duduk-duduk bertiga, Maiso Jenar, Ki Dalang Mantingan, dan Ki Asem Gede berceritalah orang itu tentang sebab-sebabnya Ki Wirasaba menjadi lumpuh. Wirasaba adalah seorang pilihan dalam kalangannya, yaitu para penggembala. Ia mendapat gelar seruling gading karena kepandaiannya meniup seruling. Pada usia yang masih sangat muda, ia mulai dengan perantauannya dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menuruti keinginannya yang melonjak-lonjak di dalam dadanya. Ia sebenarnya berasal dari Karang Pandan, di kaki Gunung Lawu. Sehingga pada suatu saat sampailah ia ke Prambanan. Kedatangannya bagiku sangat menguntungkan. Sebab pada saat itu, aku sedang dibingungkan oleh sebuah lamaran yang mengerikan. Anakku, istri Wirasaba itu, pada saat itu sedang menerima lamaran dari seorang yang sangat ditakuti di daerah kami. Tetapi orang itu bukanlah orang baik-baik. Adatnya sangat kasar dan angkuh, sehingga anakku bersumpah di hadapanku kalau terpaksa ia harus menjalani perkawinan itu, berarti bahwa hidupnya harus diakhiri. Cerita Ki Asem Gede. Kehadiran Wirasaba merupakan angin baru bagi anakku. Perkenalan mereka semakin lama menjadi semakin erat. Sebagai orang tua, aku segera mengetahui bahwa hati mereka terjalin. Pradangsa, orang yang ingin mengawini anakku itu, melihat hubungan yang semakin erat itu. Ia menjadi marah bukan kepalang. Sebagai seorang yang merasa dirinya tak terkalahkan, ia berusaha menyelesaikan persoalan itu dengan caranya. Ditantangnya Wirasaba untuk berkelahi. Aku yang belum mengetahui tingkat ilmu yang dimiliki oleh Wirasaba menjadi cemas. Tetapi Wirasaba sendiri menerima tantangan itu dengan senang hati. Lanjut Ki Asem Gede. Pada suatu hari yang telah ditentukan, dilangsungkanlah pertemuan itu di atas sebuah gundukan pasir di pinggir Sungai Opak. Aku yang selalu kecemasan memerlukan dengan diam-diam berusaha untuk dapat mengikuti pertemuan yang tidak menyenangkan itu. Yang mula-mula datang ke tempat itu adalah Wirasaba, tepat pada saat warna merah di langit yang terakhir terbenam ke dalam warna kelam. Rupanya ia sengaja datang lebih awal untuk mengetahui keadaan tempat itu. Setelah beberapa saat, ia mengamati tempat itu sejengkal demi sejengkal, maka duduklah Wirasaba di atas sebuah batu di tepi sungai yang mengalirkan airnya yang jernih.
Dari dalam bajunya dikeluarkannya sebuah seruling yang terbuat dari pring gading. Sambil menunggu kedatangan lawannya, ia mulai berlagu dengan serulingnya itu. Baru sekali itu aku mendengar Wirasaba meniup serulingnya, dan memang sudah sewajarnya lah kalau ia mendapat sebutan seruling gading, kata Ki Asem Gede. Mula-mula serulingnya itu membawakan lagu yang sejuk menyongsong datangnya bulan. Nadanya seperti silirnya angin senja. Kemudian lagu itu menurun makin dalam, tetapi sesaat kemudian melonjak riang. Seriang wajah gadis yang menyosong datangnya kekasih. Sesaat kemudian berubahlah lagu Wirasaba mendendangkan kisah cinta. Sambil menatap wajah bulan, ia berlagu dengan lembutnya. Tetapi sebentar kemudian ia meloncat berdiri, sedang serulingnya masih saja berlagu. Dipandangnya tenang-tenang Candi Jonggrang sebagai lambang keagungan cinta yang tiada taranya, kesanggupan yang maha besar yang dilahirkan karena cinta. Candi Jonggrang yang mengagumkan itu dapat diciptakan hanya dalam waktu 1 malam, sebagai suatu usaha raksasa untuk memenuhi tuntutan cinta. Maka beralunlah seruling Wirasaba dengan lembut dan mesra, seakan-akan ia mengungkapkan suatu cerita rakyat tentang cinta abadi antara Bapa Angkasa dan Ibu Pertiwi. Dan karena itulah maka lahir segala isi bumi ini. Wirasaba sebagai lazimnya penggembala tiada dapat terpisah dari serulingnya. Sahabat pada saat-saat sepi, pada saat-saat binatang gembalanya asik bermain di padang rumput. Karena itulah maka setiap lagu yang dipancarkan dari serulingnya selalu melukiskan kisah-kisah yang terjalin di hatinya. Sebagai seorang yang hidup bebas di padang-padang terbuka, dalam berlagu pun Wirasaba ternyata tidak mau terikat pada gending-gending yang sudah ada. Lagunya menjangkau jauh melampaui batas gending-gending yang dirasanya terlalu miskin untuk mengungkapkan seluruh perasaannya. Karena itu, lagunya bebas terlontar tanpa ikatan. Namun demikian, dapat melukiskan segenap warna dalam jiwanya. Tetapi, ketika ia sedang asik tenggelam dalam lagunya, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang merobek-robek kekusukan lagu yang hampir sampai puncak keindahannya. Aku segera mengenal suara itu, suara Pradangsa. Kali ini, rupanya ia sedang memperlihatkan kesaktiannya dengan menyalurkannya lewat suara tertawanya yang mengerikan. Cepat-cepat, aku berusaha untuk tidak hanyut ke dalam pengaruhnya. Tetapi di samping itu, aku pun menjadi cemas kembali. Wirasaba memang seorang ahli meniup seruling, tetapi Pradangsa bukanlah seorang penggemar lagu. Ia adalah seorang yang kasar dan hanya dapat menghargai kekuatan tenaga, bukan kemesraan dan kelembutan. Ki Asem Gede melanjutkan ceritanya. Apalagi ternyata suara tertawa itu tidak segera berhenti, tetapi gelombang demi gelombang terdengar seperti susul menyusul, seperti datangnya ombak lautan segulung demi segulung menghantam tebing. Dalam kecemasanku itu, tiba-tiba aku dikejutkan lagi oleh suara seruling Wirasaba. Tetapi setelah itu aku menjadi bersyukur, bahkan aku menjadi berbangga hati. Seruling Wirasaba yang mesra lembut itu segera berubah melengking tajam. Kemudian Wirasaba berteriak penuh kemarahan karena cintanya terganggu. Yang sama sekali tak aku duga adalah bahwa kemarahan Wirasaba yang dilontarkan lewat nada-nada serulingnya itu ternyata mengandung pengaruh yang luar biasa pula. Maka kemudian seakan-akan terjadilah benturan dahsyat antara suara tertawa Pradangsa dengan nada-nada seruling. Wirasaba yang sebentar melonjak, naik tajam, dan kemudian turun menukik kembali, lalu menggelegar seperti guru yang dengan penuh kemarahan menghantam gunung. Cerita Ki Asem Gede. Karena benturan itulah maka seolah-olah tercapailah suatu keseimbangan, sehingga kedua suara itu semakin lama semakin lirih, semakin lirih. Bahkan akhirnya keduanya berhenti dengan sendirinya. Tetapi pada saat suara itu berhenti, meloncatlah sebuah bayangan dari seberang dengan tangkasnya dari batu ke batu menyeberangi sungai Opak. Dari gerakannya yang cepat dan tangkas, sudah dapat dikira
sampai di mana kekuatan tenaganya. Belum lagi Pradangsa menjejakkan kakinya di tepian, mulutnya sudah mendahului berteriak dengan suara gunturnya. "Hai anak cengeng, rupanya kau hanya mampu menjadi seorang peniup seruling. Itu saja kau hanya bisa membawakan lagu-lagu cengeng seperti apa yang baru saja kau lakukan." Wirasaba adalah seorang yang tinggi hati. Mendengar dirinya disebut anak cengeng, segera bangkitlah kesombongannya. "Memang, aku hanya mampu melakukan lagu-lagu cengeng, lagu-lagu cinta dan kasih. Tetapi aku adalah orang yang tahu diri. Sekali dua kali aku pernah bercermin, meskipun hanya di permukaan air. Maka sadarlah aku bahwa wajahku jauh lebih tampan daripada wajahmu yang kasar itu. Karena itulah aku berhak melakukan lagu cinta dan kasih, tidak saja lagu maut seperti yang kau miliki satu-satunya." Pradangsa adalah seorang yang kasar dan sombong. Ia tidak pernah menerima hinaan yang sampai demikian. Karena itu, segera darahnya naik ke kepala. "Setan! Aku tidak pernah menyesal bahwa wajahku kasar dan jelek. Tetapi dengan tenaga yang aku miliki, aku mampu berbuat apapun. Aku mampu memperistri setiap perempuan yang aku kehendaki. Nah, kau sekarang mencoba mengganggu kebiasaanku itu. Karena itu, bersediakah kau mati?" jawab Pradangsa. Wirasaba tidak mau banyak berbicara lagi. Diselipkannya seruling pringgadingnya ke dalam bajunya. "Kau hanya mau berbicara saja," potongnya. Pradangsa bergumam di dalam mulutnya, dan kemudian kembali ia tertawa nyaring. Tetapi suara tertawanya terputus ketika Wirasaba membentak, "Aku tidak banyak waktu, bersiaplah." Pradangsa pun rupanya juga menganggap bahwa waktunya telah tiba. Karena itu, ia pun segera bersiap. Dengan tidak banyak lagi persoalan, segera mereka terlibat dalam sebuah perkelahian. Dalam bagian permulaan, nampak bahwa Wirasaba dapat melayani Pradangsa dengan baik, seperti suara serulingnya yang mengimbangi suara tertawa lawannya. Geraknya cukup cekatan, tetapi yang masih meragukan apakah ia dapat mengimbangi perkelahian ini. Pradangsa hampir tidak pernah menghindarkan diri dari setiap serangan. Setiap serangan itu selalu dibenturnya dengan serangan pula, sebab ia sangat percaya pada kekuatannya. Demikian pula agaknya pada saat itu, Pradangsa sama sekali tidak menghindarkan diri ketika Wirasaba menyerangnya dengan dahsyat. Rupanya Pradangsa mengira bahwa Wirasaba hanya mampu meniup serulingnya saja. Memang, bentuk tubuh Wirasaba tidaklah sebesar Pradangsa. Tetapi apa yang telah terjadi? Saat itu, ketika Pradangsa membalas serangan Wirasaba yang dahsyat, ternyata dalam tubuh Wirasaba yang tidak sebesar lawannya itu tersimpan suatu tenaga yang hebat sekali, yang sama sekali tidak diduga oleh Pradangsa. Sedangkan Pradangsa sendiri adalah seorang yang memiliki tenaga raksasa pula. Tetapi ternyata Wirasaba yang telah sekian kali merantau menjelajahi beberapa daerah memiliki pengalaman yang lebih banyak. Sedangkan Pradangsa hanyalah seorang tokoh lokal yang telah mencapai puncak kekuatannya. Ia sudah merasa tak terkalahkan. Memang Pradangsa adalah seorang kuat atas pemberian alam. Maka ketika terjadi benturan itu, tampaklah betapa picik pengetahuan Pradangsa. Ia hanya memusatkan tenaga serta perhatiannya pada kedua belah tangannya. Dengan sepenuh tenaga yang ada padanya menghantam tangan Wirasaba yang menyerang dadanya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa pada sekejap sebelum benturan itu terjadi, Wirasaba mengubah serangannya dengan menarik tangan kirinya. Ketika tangan kanannya membentur tangan Pradangsa, ibu jari tangan kirinya sempat mengetuk leher Pradangsa. Akibat benturan itu pun sangat hebat sekali. Bagaimanapun uletnya Wirasaba, ia tergetar surut. Demikian juga Pradangsa terdorong mundur. Karena ketukan jari pada lehernya, Pradangsa merasa bahwa nafasnya menjadi sesak. Inilah sumber kekalahan Pradangsa. Sebab dalam perkelahian seterusnya, Pradangsa selalu diganggu oleh peredaran nafasnya yang semakin lama terasa semakin sesak dan sakit. Meskipun demikian, pertempuran itu masih juga berlangsung lama.
Mereka tampaknya seperti dua ekor ular yang saling berlilitan dan timbul tenggelam di antara lawannya. Tetapi sampai sekian, kepastian dari akhir pertempuran itu sudah jelas. Sebab Wirasaba jauh berpengalaman. Apalagi ia bertempur tidak saja dengan tenaganya, tetapi juga dengan otaknya. Sedangkan Pradangsa hanyalah mirip seekor babi yang terlalu percaya pada kekuatannya. Meskipun ia memiliki kelincahan, namun dalam beberapa saat kemudian ia sudah benar-benar dikuasai oleh serangan-serangan Wirasaba yang menjadi semakin keras. Akhirnya Pradangsa menjadi semakin terdesak, dan tampaklah bahwa pertempuran itu sudah hampir selesai. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu hal yang sangat mengejutkan. Ketika Pradangsa merasa bahwa ia tidak mampu mengalahkan lawannya, dilakukannya suatu kelicikan. Tangannya tiba-tiba menggenggam potongan-potongan besi lembut dari kantongnya yang kemudian dilemparkan ke arah Wirasaba. Tampaklah betapa terkejutnya Wirasaba. Potongan-potongan besi itu bertebaran mengarah hampir ke segenap bagian tubuhnya. Untunglah bahwa Wirasaba berpikir cepat. Dengan tangkasnya ia meloncat setinggi-tingginya. Namun tindakannya itu tidak dapat menyelamatkan seluruh tubuhnya. Beberapa potong besi itu masih juga mengenai kakinya. Akibatnya hebat sekali. Waktu ia terjun kembali, ternyata ia sudah tidak dapat tegak lagi di atas kedua kakinya yang luka-luka. Mengalami peristiwa itu, Wirasaba menjadi marah sekali. Ia menjerit nyaring. Tiba-tiba saja tangannya sudah menggenggam sebuah kapak kecil, suatu jenis senjata yang digemari. Dengan penuh kemarahan, kapak kecil itu dilemparkannya ke arah lawannya. Demikian kerasnya lemparan itu, sehingga yang tampak hanyalah seleretan sinar yang menyambar dada Pradangsa, yang kemudian disusul sebuah jerit ngeri dan suara tubuh Pradangsa yang terbanting jatuh, untuk tidak bangun lagi. Ki Asem Gede berhenti. Beberapa kali ia menelan ludah. Agaknya ia menjadi haus setelah bercerita demikian panjangnya. Meskipun demikian, ia masih meneruskan ceritanya. Sama dengan Mimin yang dari tadi juga bercerita panjang sekali, merasa sangat haus. Sekarang mohon izin Mimin untuk minum dahulu. Pada saat itulah, aku berlari-lari kepada Wirasaba yang masih terduduk di tanah. Wirasaba terkejut melihat kedatanganku. Ia mengangguk hormat meskipun sambil menyeringai kesakitan. Tetapi aku tidak sempat membalasnya. Perhatianku hanya terpusat pada kakinya. Aku mempunyai dugaan bahwa potongan-potongan besi itu berbisa. Sebab seorang seperti Pradangsa itu tidak mustahil berbuat demikian. Dan dugaanku itu benar. Ketika luka-luka itu aku teliti, ternyata tak mengeluarkan darah setetes pun. Maka cepat-cepat aku suruh Wirasaba menelan ramuan-ramuan obat pelawan bisa. Tetapi hasilnya tidak seperti yang aku harapkan. Biasanya, lanjut Ki Asem Gede, setiap luka yang mengandung bisa, setelah menelan ramuan obatku itu segera mengeluarkan darah yang berwarna kebiru-biruan. Ramuan itu juga menghanyutkan segala racun yang telah menyusup ke dalam darah daging. Tetapi tidak demikianlah kaki Wirasaba itu. Luka-luka di kakinya tetap tidak mengeluarkan darah. Bahkan di sekitar luka itu tumbuhlah bengkak-bengkak. Maka dapatlah aku mengambil kesimpulan bahwa bisa yang dipergunakan oleh Pradangsa adalah bisa yang keras sekali. Karena itu, aku tidak berani memperpanjang waktu. Ramuan obat yang aku berikan hanya sekedar menahan bisa itu saja. Tetapi karena kaki Wirasaba kedua-duanya hampir tak dapat lagi dipergunakan, terpaksa aku memapahnya, ujar Ki Asem Gede. Baru ketika sampai di rumah, di bawah cahaya lampu, aku dapat mengetahui dengan pasti bahwa potongan-potongan besi itu direndam dalam ramuan warangan yang kuat sekali. Aku mempunyai dugaan bahwa warangan itu dicampur dengan bisa sejenis laba-laba hijau yang terdapat di hutan Tambak Baya, tambahnya. Meskipun Ki Asem Gede sudah berusaha keras sebagai seorang tabib, tetapi sama sekali tak berhasil melawan bisa itu.
Yang dapat dilakukan hanyalah membatasi menjalarnya racun itu ke bagian tubuh yang lain. Itulah anak Mas Maisojenar dan Adi Mantingan, sebab-sebab yang menimbulkan cacat pada Wirasaba. Tetapi hal yang membesarkan hatiku adalah bahwa anakku tetap setia pada janjinya, meskipun laki-laki yang dikaguminya itu telah cacat. Sehingga perkawinan mereka pun dapat dilangsungkan, jelas Ki Asem Gede. Ki Asem Gede mengakhiri ceritanya dengan suatu tarian nafas yang dalam, seolah-olah sesuatu yang menyumbat hatinya kini telah terlontar keluar. Meskipun demikian, nampak juga suatu perasaan kecewa yang tersirat di wajahnya. Sebagai seorang tabib kenamaan, Ki Asem Gede merasa mendapat suatu peringatan langsung dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa bagaimanapun usaha anak manusia, namun keputusan terakhir berada di tangannya. Sudah beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang yang ditolongnya, diobati dan disembuhkan. Namun terhadap sakit menantunya sendiri yang bergaul hampir setiap hari, ia tak mampu berbuat apa-apa. Tak adakah obat yang dapat menyembuhkannya? Tanya Maisojenar. Tidak ada, jawab Ki Asem Gede. Mata Ki Asem Gede jadi suram dan gelisah. Bahkan obat yang aku berikan itu pun tak dapat menanggulangi sepenuh-penuhnya. Mungkin bisa itu tidak menjalar ke bagian tubuh yang lain, tetapi pada bagian yang terluka, bisa itu seperti api yang tersimpan di dalam sekam, sedikit demi sedikit membunuh setiap bagian tubuh di sekitar luka itu. Lanjutnya, Ki Asem Gede terdiam sebentar, seperti orang yang terbangun dari tidur, dan tiba-tiba ia berkata, "Ada anak mas, ada." "Ada," ulang Maisojenar dan Mantingan berbareng. Namun kemudian tampaknya Ki Asem Gede menjadi kendor kembali. "Ada mas, tetapi aku kira obat itu tidak dapat diketemukan." "Sudahkah Bapak berusaha?" tanya Maisojenar lebih lanjut. Ki Asem Gede menggelengkan kepalanya. "Mustahil, mustahil," desisnya. "Katakanlah Ki Asem Gede, mungkin di antara kami ada yang pernah mendengar atau melihatnya," desak Maisojenar. Ki Asem Gede tampak ragu-ragu sebentar, tetapi akhirnya ia berkata, "Anak mas, memang ada obat yang untuk melawan bisa yang bagaimanapun kerasnya. Tetapi obat itu hampir hanyalah merupakan dongeng belaka." Maisojenar dan Mantingan mengerutkan keningnya bersama-sama seperti berjanji. Kemudian terdengarlah Maisojenar bertanya, "Kenapa Ki Asem Gede? Apakah obat itu terlalu sulit untuk didapatkan?" "Anak mas benar, sebab obat yang dapat melawan segala bisa itu, sepengetahuanku adalah bisa ular gundala," sahut Ki Asem Gede sambil mengangguk. "Ular gundala?" ulang Maisojenar. "Aku pernah mendengar nama ular itu," sela Mantingan. "Ya, ular gundala," tegas Ki Asem Gede. "Ada dua macam ular gundala, yaitu ular gundala seta dan ular gundala wereng. Kedua-duanya mempunyai jenis bisa yang tak terlawan, tetapi kedua-duanya mempunyai sifat yang berlawanan. Bisa ular gundala wereng bekerja seperti pada umumnya bisa, meskipun ketajamannya berlipat-lipat. Tetapi bisa ular gundala putih bekerja sebaliknya. Kalau kedua jenis bisa ular itu berbenturan, maka akhirnya akan menjadi tawar. Karena itulah, maka bisa ular gundala putihlah yang dapat menjadi obat yang sangat mujarab untuk menawarkan segala macam bisa. Meskipun kalau bisa itu berdiri sendiri akan mempunyai akibat yang berbeda. Itu adalah pengertian secara umum saja. Sebab di samping itu masih ada sebab-sebab lain kenapa bisa ular gundala itu sedemikian ampuhnya. Menurut cerita, ular gundala adalah semacam senjata dari para dewa. Ular gundala wereng adalah senjata dari sang Batara Kala, sedangkan ular gundala seta adalah senjata Batara Wisnu. Kalau senjata-senjata itu sedang dipergunakan, maka memancarlah bunga-bunga api di udara. Kalau sinarnya putih kebiru-biruan, itulah pancaran dari ular gundala seta, senjata Wisnu. Sedangkan ular gundala wereng memancarkan cahaya merah membara agak kehitam-hitaman,
jelas Ki Asem Gede. Wajah Ki Asem Gede masih membayangkan kekecewaan, bahkan mendekati putus asa. Tetapi ketika Maiso Jenar mendengar cerita ini, ia menjadi teringat kepada sahabat karibnya semasa mereka masih muda. Pada saat itu, mereka baru menginjak ambang pintu kedewasaan, yaitu seorang yang kemudian terkenal bergelar Ki Ageng Selo, yang pada masa anak-anaknya bernama Anis atau beberapa orang memanggilnya Nis dari Selo. Selo adalah seorang yang luar biasa. Geraknya cepat melampaui kilat. Bahkan sampai beberapa orang mengatakan bahwa ia mewarisi kecepatan bergerak ayahnya yang juga bergelar Ki Ageng Selo, yang menurut cerita dapat menangkap petir. Pada suatu kali, ketika Ki Ageng Selo sedang menyepi di tepi Sendang Jalatunda, tiba-tiba ia disambar oleh semacam sinar putih kebiru-biruan. Untunglah bahwa ia dapat bergerak cepat luar biasa, sehingga ia dapat menghindari sambaran sinar itu. Bahkan ia masih juga sempat menangkapnya. Tetapi demikian tangannya menyentuh benda itu, terkejutlah ia bukan kepalang. Sebab pada saat itu tangannya terasa telah menangkap seekor binatang yang bulat panjang. Untunglah bahwa sebelumnya ia pernah mendengar cerita tentang seekor ular yang pandai terbang dan bercahaya. Ular itu yang diceritakan menjadi penggembala hujan. Maka secepat kilat benda yang ditangkapnya itu sebelum sempat menggigitnya dibantingnya ke tanah. Adalah suatu keuntungan bahwa binatang itu tidak dihantamkan pada sebatang pohon atau batu. Sebab kalau demikian, binatang itu pasti akan remuk. Saat itu, ia dapatkan binatang itu masih utuh, meskipun terbenam lebih dari sejengkal ke dalam tanah. Kemudian, bangkai ular itu diambilnya. Ternyata ular itu adalah seekor ular yang aneh. Panjangnya dibandingkan dengan besarnya dapat dikatakan terlalu pendek. Sisiknya berwarna putih mengkilap agak kebiru-biruan. Pada bagian kepalanya tergoreslah semacam lukisan jamang. Sedangkan pada ujung ekornya melingkarlah warna kuning keemasan. Ketika ular aneh itu dibawa pulang, terlihatlah binatang itu oleh Ki Ageng Warana. Melihat bangkai ular itu, Ki Ageng Warana terperanjat. Apalagi ketika ia mendapat keterangan dari Selo. Maka segera orang tua itu minta izin kepada Selo untuk mengambil bisanya. Selo yang menganggap binatang itu hanya sebagai barang yang aneh sama sekali tidak keberatan. Ia tidak mengira kalau karena itu ia mendapat semacam obat yang tak ada bandingnya. Obat penawar segala macam bisa yang bagaimanapun tajamnya. Racun dari bisa binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh Ki Ageng Warana, binatang itu diperas bisanya. Dengan mempergunakan keahliannya, ia dapat menampung bisa itu. Kemudian dengan berbagai ramuan, bisa itu berhasil dipadatkan. Tetapi hanya tinggal kecil sekali, hanya kira-kira sebesar biji kacang tanah. Biji sari bisa ular ajaib itu dihadiahkan kepada Ki Ageng Selo. Meskipun Ki Ageng Warana meminta sebagian kecil, Ki Ageng Selo pun sama sekali tidak keberatan. Dengan biji bisa itu, Ki Ageng Warana telah membebaskan dirinya sendiri dari berbagai macam bisa. Juga Ki Ageng Selo dan bahkan Maiso Jenar sebagai seorang sahabat karib Nis dari Selo mendapat kesempatan untuk menikmati khasiatnya pula. Bersambung ke halaman 86. Terima kasih.